mana? Ke Bumbulang ada longsor yang kemarin Pak. Ada yang meninggal waktu itu. Ada korban jiwa. Ya. Oke. Nah, malam. Berarti oke ya. Sudah. LH. Pertanian. Iya. BPKAD. Iya Pak. Ya. Rapat PPID. Hah? Rapat PPID. Inflasi daerah Pak. Rapat PPID bersama Pak Sekda Papua. PPID. Baik oleh pemerintah ataupun warganya dan kewajiban oleh pengembang. Menurut catatan kami, banyak pengembang di Kabupaten Garut per 31 Desember 2023 belum menyerahkan PSU, walaupun dengan dalih katakan belum selesai. Tetapi di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 termasuk Permendagri Nomor 9 Tahun 2009 serta Perda yang kadang diatur oleh Perda Kabupaten Garut, yaitu Perda 14 Tahun 2015 dan Peraturan 33 Tahun 2016 juga, serta tim verifikasi nomor 600 tahun 2022 seperti SK tim verifikasi yang mana melibatkan semua unsur atau berbagai unsur tim teknis ataupun SKPD yang terkait. Nah, kami merasa kecewa terkait dengan pengelolaan PSU walaupun belum diserahkan oleh katakan oleh pengembang, tetapi tercatat dari 363 yang tercatat izin di perumahan Kabupaten Garut, yang 192-nya itu belum. Nah, dengan dalih belum selesai lah, padahal di dalam Perda Nomor 14 2013 bisa sebagian atau seluruhnya. Nah, ini perlu pengawasan dan kinerja tim verifikasi. Nama saya Ibu Sari, saya perwakilan warga dari Perumahan Bagi Citraland yang berada di Desa Cipicung, Banyuresmi. Permasalahan yang kami hadapi selama ini, kebetulan ya udah mau 4 tahun kami tinggal di sana. PSU dan itunya pansulnya tuh belum semua terrealisasi gitu ya. Selama ini tuh kami sudah melakukan negosiasi dalam arti ke pihak developer gitu kan, untuk minta pertanggungjawabannya seperti apa, tapi dari pihak mereka tidak ada itikat baik ya, dalam arti selama ini belum pernah bertatap muka langsung dengan kami sebagai warga PRI sendiri gitu ya. Terkait pasosnya memang sih udah ada beberapa yang terrealisasi, di antaranya juga benteng. Nah, itu kan benteng, seperti contoh benteng itu ada tapi belum semua. Terus kayak saluran air drainase itu ya, memang sudah ada gitu kan, udah ada per dekat rumah dan lainnya, tapi itu yang menjadi permasalahan kami itu kan muaranya itu kemana, selama itu nggak ada gitu kan, jatuhnya air itu kemana nggak ada, istilah penampungannya itu nggak ada. Jadi sekarang itu jatuhnya malah ke jalan raya, dan kami pun beberapa kali ada komplainan dari warga yang di bawah rumahnya itu yang terdampak kena rendaman dari air kami di atas gitu. Terus masalah ini yang selama ini menjadi yang signifikan banget itu masalah pemakaman umum ya Pak. Di kami itu belum ada pemakaman umum gitu. Jadi kami sebagai warga di situ sementara sekarang masih menggunakan domisili kami masing-masing, karena alasannya kami tidak mau pindah karena belum ada pemakaman umum. Takutnya maksudnya di kemudian hari kita ada yang meninggal atau apa, kita udah pindah dari domisili sebelumnya ke situ kan, kita jadi mau dikemanain gitu kita misalkan si mayat tersebut. Nah itu terus kayak masjid kemarin kan, waktu itu kami tuh mendesak sebagai warga tuh pengen ada masjid untuk ibadah, sebelumnya kan belum ada. Nah saat itu tuh karena desakan kami itu memberikan surat kepada pihak developer, dan itu baru ada realisasi ya masjid. Dan saat itu pun masjid yang kami terima itu seadanya ya Pak, bahkan belum ada jendela, belum ada pintu dan lain-lain, jadi masih belum berupa bangunan aja seperti itu. Jual beli itu sekitar tahun 2018. Dia menjanjikan ke pihak developer itu menjanjikan kepada kami pembayaran secara cash paling lambat 1 bulan. Nah, dari situ janji terus
sampai dijanjiin sama Termen 1 tahun beres katanya, tapi sampai sekarang belum juga lunas gitu ya. Itu menjanjikan lagi sama Akar ya, tetap sampai sekarang juga belum lunas juga. Jadi pihak dokter itu kayaknya tidak serius dan menyepelekan kami sebagai orang yang butuh. Makanya kami menjual tanah itu karena kami butuh, kami orang susah. Tapi mereka itu tidak peduli kayaknya. Meskipun waktu itu bapak saya sakit, keadaan sekarang di rumah sakit, saya bilang sama pihak developer minta bantuannya untuk segera dilunasi, tapi dia malah tidak bertanggung jawab, Pak. Sampai sekarang dia belum lunas lah, sampai sekarang selama sampai sekitar 7 tahunan lah. Mohon bantuannya kepada bapak-bapak yang ada di sini. Kami rakyat susah yang tidak bisa mengupayakan segalanya gitu ya. Cukup sekian, terima kasih. Bapak Ibu dari SKPD, kemudian dari Forum LSM, menyikapi terkait dengan apa yang tadi saya sampaikan, Pak. Memang kendala kita yang di lingkungan hidup ini mungkin dari informasi yang ini dari kadit saya yang memang dari dulu gitu ya, belum pernah ada perumahan yang memberikan laporan terkait upaya pengelolaan lingkungan, Pak, sampai detik ini. Ini fakta yang memang tidak punya data kita, gitu ya. Jadi kalau misalkan sekarang banyak perumahan yang belum memenuhi pasut-pasut, memang faktanya demikian. Dan saya sih menyarankan pimpinan rapat kedepannya untuk melakukan pengawasan ini ada pengawasan bersama, Pak, sebelum nanti dilakukan upaya penyerahan ke Pemda lewat Disperkim. Kemudian selanjutnya terkait dengan perumahan Sukaraja, ya. Memang harusnya mereka memberikan laporan juga, Pak. Jadi setiap perumahan kan ada sebelum konstruksi, dalam konstruksi dan pasca konstruksinya. Terkait banjir yang ada di Sukaraja ini, memang di dalam AMDAL kita, termasuk juga di dalam fil banjir yang disampaikan oleh DPR, itu harus ada upaya membuat pola prevensi, ya, dalam upaya pencegahan atau mitigasi banjir. Dan sampai sekarang memang belum dilakukan, Pak. Jadi mereka laporkan ke kami dan masih dalam tahap konstruksi seperti itu. Mungkin itu, Pak, dari saya. Terima kasih. Dari perumahan-perumahan ini belum ada laporan satupun yang menyampaikan laporan terkait upaya pengelolaan lingkungan. Padahal memang kalau bagi perumahan yang sudah berizin itu kewajibannya ada laporan per semester, tiap 6 bulan harus memberikan laporan. Nah, tentu saja ini menjadi PR bagaimana kita bisa mengendalikan lapangan, termasuk tadi kondisi kasus pasung gitu ya, seperti itu. Karena dari hasil laporan ini yang tentu saja dilakukan pengawasan, sehingga makanya tadi saya menyarankan untuk dilakukan upaya pengawasan bersama ya dari destinasi teknis. Nah, mudah-mudahan ke depan terkait pemenuhan pasos-pasos ini dalam rangka alih Pemda ini bisa secepatnya ya, sehingga tidak terkendala lagi seperti tadi yang disampaikan Pak Kadis Perkin, hanya 56 ya, 56 yang sudah dialihkan ke Pemda. Mungkin ada yang sampaikan buat para pengembang, Pak Kadis? Ya, yang pertama adalah lakukanlah kewajibannya dalam pengelolaan lingkungan ya. Karena di dalam upaya pengelolaan lingkungan tentu saja kita bisa memitigasi segala bentuk bencana, baik termasuk pengendalian pencemarannya, termasuk juga dalam hal persampahannya, kan seperti itu. Sehingga kalau misalkan mereka melakukan upaya pengelolaan lingkungan sebagaimana di dalam dokumen lingkungan, ini akan menjadi perumahan yang tentu saja berwawasan lingkungan. Pak, terkait yang di Sukaraja, Pak, tadi kan sudah diterangkan ya oleh LH sendiri, dan ternyata itu belum dilaksanakan di lapangan. Apa yang akan dilakukan oleh Pak Kadisnya terhadap pengembang tersebut? Ya, kita terus monitor ya, karena di dalam AMDAL itu kan ada upaya pengembangan sebelum konstruksi, dalam konstruksi, dan pasca konstruksi. Artinya kita akan memonitor terus bagaimana pemenuhan daripada dokumen AMDAL ini di lapangan. Nah, tadi yang memang dari informasi ya bahwa memang mereka belum melakukan konstruksi untuk kolam retensi itu, yang dimana itu untuk memitigasi tadi bencana banjir. Nah, ini kan sudah ada dampak, Pak ya, dua desa yang terdampak nih. Nah, untuk penyelesaian masalah yang terdampak ini seperti apa, Pak, nanti dari LH untuk menekankan ke pengembangnya? Ya, kita akan memberikan
arahan kepada mereka untuk tentu saja ini menjadi tanggung jawab dari pengembang ya. Karena di dalam dokumen sudah jelas apa harus mereka lakukan, malahan kan seperti pengangkutan tanah dari mana juga kebersihan terhadap jalan yang di mana mobilisasi tanah itu juga itu harus dibersihkan. Jadi kemudian saluran juga, kalaupun mereka sekarang belum bisa melakukan permanen, minimal penggaliannya, membuat embungnya gitu ya, kolam PVC-nya, jadi walaupun belum di tembok dan sebagainya, minimal penggaliannya untuk tadi mitigasi bencana banjir ya. Oke, terima kasih Pak Kadis. Petugas dari pemerintah daerah melalui Dinas Perhubungan dalam masalah serah terima aset, dan kami menyelesaikan bila aset atau setpen yang ada PSU yang ada di setpen bila tidak sesuai dengan yang di lapangan, kami di sini tidak bisa memprosesnya. Jadi kami harus mengkaji karena kami juga memverifikasi bila ada permohonan dari pengembang untuk menyerah terimakan aset gubernur daerah. Kami dengan tim memverifikasi dengan syarat semua persyaratan yang kita harus terpenuhi. Pertama, keduanya untuk kesesuaian antara setpen PSU yang ada setpen dan lapangan, kami juga mengklarifikasi apakah dari mulai volumenya, dari mulai fasilitas yang tercantum di setpennya, apakah ada enggak di lapangan. Itu tidak sesuai. Kami mencoba untuk mengklarifikasinya dengan pengembang apa yang menyebabkan ketidaksesuaian. Dan di luar itu juga kami juga selalu berkomunikasi dan mohon petunjuk kepada pimpinan bila ada hal yang tidak sesuai itu kebijakan apa yang saya lakukan di lapangan. Pak Kadis tadi mengatakan bahwa side plan yang diajukan oleh pengembang berapa banyak Pak Kadis yang tidak sesuai dengan side plan? Dari 300 sekian, kami dalam kurun waktu 4 tahun baru bisa menyelesaikan 56 yang setelah jadi BAST. Yang sisanya setelah klarifikasi di lapangan ada yang tidak sesuai, ada yang beralih fungsi, ada yang kurang lebih mungkin ada 20%-an lah ya. Makanya yang jadi lama itu bukannya dari tim yang tidak bekerja, kami dengan dibantu oleh BPN untuk pengukuran kembali, Pak. Jadi bila setpen masuk, kita klarifikasi dan ukur ulang kembali di lapangan dengan BPN. Jadi timnya bukan tim sekelas dinas-dinas ini, tapi BPN dilibatkan di sana dalam penentuan luas. Itu dalam penentuan luas ada yang berkurang Pak Kadis? Ya pasti ada lah. Pasti ada, bila kurang dari 5%, kita kali-kali, oh ternyata ada yang kurang terukur atau apa, kami ada toleransi yang juga kan. Tapi bila lebih dari itu, ya kami bertanya untuk dikaji ulang lagi dalam masalah serah terima itu. Nah, jadi lamanya proses serah terima itu bila atau setpen dengan di lapangan itu tidak sesuai. Kami tidak bisa yang lebih utama lagi, bila PSU yang di lapangan yang akan diserah terimakan kondisinya belum terbangun atau belum baik, kami juga itu dikaji lagi lah. Pak, untuk yang sudah diterima oleh Pemda, ya, untuk yang sudah diterima saja, ini untuk pemeliharaan tiap tahunnya seperti apa, Pak? Nah, kami juga ini tergantung kekuatan anggaran yang ada di Pemda. Memang tidak tiap tahun ada, tapi ada yang sudah terpelihara dengan kemampuan anggaran yang ada di pemerintah daerah. Untuk sementara ini yang sudah berjalan, ada nggak bisa ada sampling nggak? Ada seperti Intan, ya walaupun tidak panjang itu terbangun jalannya, dan ada juga perumahan lainnya juga yang terutama masalah jalannya kami sudah. Oke, terima kasih Pak Kadis.